Jumpa lagi bersama Cocok Bidal ya Mok. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Coyuan, yaitu pemuda yang mendapatkan semua pedang legendaris. By the way, saya tidak bisa ngerangkum Mok. Di komen itu ada banyak sekali alur ceritanya bagus, pembawaannya jelek. Ya memang saya nggak bisa ngerangkum. Suaraku juga jelek, maaf ya Mok. Langsung saja, nggak usah pakai pantun, cerat-cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan Coyuan yang terdiam dan teman-temannya yang sedang berbisik di sana. Terlihat Coyuan di sana pun sendirian dan teman-temannya yang bergerombol. Salah satu dari temannya pun akan mendekati, tapi dicegah oleh teman lainnya. Ia pun berkata, "Berhenti, kenapa kau pergi ke sana? Apa kau tidak melihat Coyuan berdiri di sana?" Dan mereka pun memandangi Coyuan di sana. Lalu seseorang lagi pun berkata, "Jika kau tidak mengingatkanku, aku tidak akan melihatnya. Dalam keadaan ini, kau tidak boleh berhubungan dengan Coyuan. Jika tidak, kau akan dianggap sebagai teman Coyuan selama penilaian dan kau akan menjadi sasaran kritik." Lalu di sana terlihat Guru dan Loyin sedang melihat mereka semua dari atas bukit. Guru di sana pun berkata, "Loyin, hari ini adalah hari untuk berpartisipasi dalam penilaian murid dalam. Meskipun Coyuan memperoleh niat pedang tak terkalahkan, dia juga menarik musuh dari seluruh sekte luar. Situasinya mengkhawatirkan. Aku tidak tahu apakah anak ini bisa bertahan kali ini. Aku melihat bahwa kamu sangat khawatir tentang dia. Kamu berdiri di sini pagi-pagi, kenapa kamu tidak turun?" Lalu terlihat di sana Loyin yang malu dan berkata, "Siapa yang mengkhawatirkannya? Dia biasanya tak terkalahkan dan dia menyebut dirinya jenius tak tertandingi di depanku. Hari ini aku datang untuk melihat bagaimana dia dikalahkan." Lalu ayahnya pun berkata, "Ya, jangan khawatir tentang dia. Turun dan berikan cincin ini kepada Coyuan." Lalu tiba-tiba Loyin pun menoleh. Lalu ayahnya sambil memberikan cincin itu dan berkata, "Katakan padanya bahwa ini adalah cincin keberuntungan yang diberikan ayahku kepadaku dan sekarang aku memberikannya padamu." Lalu Loyin pun berkata, "Oke, aku akan pergi sekarang," sambil ia mengambil cincin itu dari tangan ayahnya. Lalu Loyin pun bergegas menuju ke arah Coyuan. Di sana ayahnya pun berkata, "Dia bilang dia tidak khawatir, tapi dia berlari lebih cepat dari siapapun." Lalu kita dibawa lagi ke lapangan di mana Coyuan dan murid-murid lainnya pun berada. Lalu seseorang pun berkata, "Saudara Cu," dan Coyuan di sana pun menoleh. Ternyata itu Lausan sedang menghampiri Coyuan sambil berlari. Di sana Coyuan pun berkata, "Sekarang aku adalah musuh semua orang dan sudah terlambat bagi semua orang untuk bersembunyi dariku. Beraninya kamu datang ke sini, Lausan?" Lalu Lausan pun menjawab, "Saudara Cu, kamu memadatkan niat pedang yang tak terkalahkan. Pangeran peringkat pertama itu benar-benar tinggal di sini untuk menyusahkanmu secara pribadi. Dia benar-benar bukan burung yang baik. Tapi ini juga menunjukkan bahwa saudara Cu, kamu luar biasa. Udang dan kepiting, ini pasti bukan tandinganmu." By the way, Udang dan kepiting mungkin ia menyindir dengan gaya itu ya Mo. Lalu Lausan pun berkata, "Saudara Cu, jika kamu tidak takut, aku juga tidak akan takut. Hari ini aku akan menemani saudara Cu untuk bertarung sampai akhir." Coyuan di sana pun berkata, "Haha, bagus, mari kita bertarung dengan baik hari ini." Lalu tiba-tiba terdengar seseorang yang datang dan berkata, "Berisik, jangan bicara." Dan Coyuan di sana pun bersama Lausan pun terkejut, dan itu ternyata adalah Pai Yuan Feng. Ia pun berkata, "Coyuan, kontrak taruhan berakhir hari ini. Aku ingin hidupmu." Lalu tiba-tiba seseorang pun berkata lagi, "Aku datang, aku datang." Pai Yuan Feng di sana pun menoleh. Terlihat seseorang yang datang lagi dengan aura yang membara. Ternyata itu adalah Zhao Ruan Kuang. Lalu terlihat di sana murid yang berkata, "Dia adalah senior Zhao Ruan Kuang. Lagi pula dia murid luar yang menempati urutan pertama. Aku sudah merasakan tekanan darinya." Lalu terlihat Zhao Ruan Kang pun berhadapan dengan Coyuan dan Lausan. Lalu di sana Zhao Ruan Kang pun berkata, "Kau punya dua pilihan. Yang pertama adalah tidak melawan dan menyerahkan niat pedang tak terkalahkan padaku, maka kau tidak akan mati. Dan yang kedua, mati di tanganku dan mengambil niat pedang tak terkalahkan."
bisikan. Di sana Cuyuan pun terdiam. Lalu Lausan di sana pun berkata, "Saudara Cu, hati-hati. Orang ini memberiku perasaan yang sangat berbahaya." Di sana terlihat aura membara dari Sauruan Kang yang menyerupai serigala. Dan Lausan pun berkata, "Ini seperti diawasi oleh serigala." Di sisi Cuyuan, ia pun berkata, "Kau tidak punya pilihan. Berani memprovokasiku, aku akan menghancurkanmu." Lalu ia pun bergumam, mencoba menakutiku dengan tatapan, "Bermimpilah." Ketika niat pedang tak terkalahkanku dipraktekkan. Lalu di sana Sauruan Kang pun berkata, "Nah, namaku Sauruan Kuang. Kau lebih gila dariku. Aku tidak tega membunuhmu." Lalu tiba-tiba terdengar lagi suara yang memanggil Cuyuan. Di sana Cuyuan pun terkejut dan menoleh. Lalu itu adalah Feng Li dengan aura membunuh yang sangat membara bersama Sun Yuying. Dan di sana Feng Li pun berkata, "Cuyuan, kau terlihat sangat lezat hari ini." Sambil ia merangkul Sun Yuying di sana. Lalu ia menjilat pipi Sun Yuying sambil berkata, "Kau adalah makananku. Aku tidak akan membiarkanmu pergi." Dan Sun Yuying di sana pun ketakutan sambil menangis dan berkata, "Ah, saudara Feng, biarkan aku pergi. Tolong lepaskan aku." Feng Li pun di sana emosi dan berkata, "Jalang bau," sambil ia melemparkan Sun Yuying dari sana. Lalu Feng Li pun berkata lagi, "Kau anjing yang tak tahu terima kasih." Di sisi Cuyuan, ia pun melihat kejadian itu dan bergumam, "Aku tidak berharap Feng Li akan bertarung melawanku dengan niat membunuh yang tak terkalahkan, dan seluruh orang telah mati menjadi hantu. Hanya saja Sun Yuying berakhir seperti ini, itu salahnya sendiri." Sambil ia melihat ke arah Sun Yuying itu. Lalu tiba-tiba lagi di sana terlihat para murid yang bersorak-sorak, "Oh, bohong kan? Lihat siapa itu. Sialan, aku bisa terpesona." Ternyata itu adalah Lao Yin yang datang. Dan mereka pun berkata, "Hari pertama sekte Kuanjian bangga dengan An Lao Yin. Aku pasti sedang bermimpi. Kecantikan pertama. Siapa yang Dewi An cari di sini?" Terlihat mereka pun semua menoleh ke arah Lao Yin. Lalu murid di sana pun berkata, "Siapa yang Dewi An cari di sini? Aku tidak dapat menemukan siapapun. Aku harus menjadi 5 jenius teratas dalam daftar. Aku merasa bahwa dia mungkin datang untuk melihat Pei Yuan Feng, Lao Sanxian, dan senior Sauruan Kang. Bagaimanapun mereka bertiga adalah yang paling kuat. An Lao Yin adalah kecantikan yang sangat mempesona. Dalam beberapa tahun itu akan membawa bencana bagi negara dan orang-orang." Lalu seseorang dari belakang Pei Yuan Feng pun berkata, "Senior P, ratusan murid dari sekte luar dalam harfiku romantis. Senior P, Anda tidak tertandingi. An Lao Yin pasti akan datang menemuimu, Senior P." Lalu di sisi Pei Yuan Feng ia pun berkata, "Kalian berlebihan. Masih ada 1,5 orang di sekte Kuanjian ini yang lebih baik dariku. Namun tidak peduli siapa yang An Lao Yin cari kali ini, itu pasti bukan untuk mencari Cuyuan yang bodoh itu. Sekarang di sekte Kuanjian, dia adalah bintang yang dibenci semua orang." Sambil terlihat An Lao Yin yang menuju ke arah Pei Yuan Feng di sana. Lalu Pei Yuan Feng pun berkata, "Lao Yin, aku Pei Yuan Feng di peringkat kedua murid luar." Tapi tiba-tiba An Lao Yin hanya lewat dan mengabaikan kata-kata dari Pei Yuan Feng itu. Sambil terlihat Pei Yuan Feng yang berbalik dan melihat ke arah An Lao Yin itu, Pei Yuan Feng pun berkata, Apa? Ia mengabaikanku." Sambil ia melihat An Lao Yin yang mengarah ke Cuyuan itu. Di sana Cuyuan pun berkata, "Kamu datang." Lalu An Lao Yin pun menjawab, "Iya," sambil ia terlihat tersipu malu di sana. Di sana seseorang murid pun berkata, "Sial, An Lao Yin benar-benar datang untuk mencari Cuyuan. Keberuntungan macam apa yang didapat. Dia benar-benar mengenal Dewi An. Tidak, Dewi tidak boleh dicemarkan. Dan penilaian ini, aku ingin bersaing dengan senior Cu." Lalu Cuyuan di sana pun berkata, "Gadis liar, aku merasa bahwa kamu di sini untuk memberiku kebencian. Aku dulu musuh semua orang di pintu luar, tapi sekarang sepertinya semua orang membenciku." Di sana An Lao Yin pun berkata, "Apa kau tidak ingin melihatku? Kalau begitu
aku akan pergi, sambil ia berbalik badan. Lalu tiba-tiba tangannya dipegang oleh Choyuan, dan di sana Loyin pun terkejut, dan semua murid pun terkejut di sana, termasuk Pei Yuan Feng yang melongo. Lalu di sisi An Loyin, ia tersipu malu karena tangannya dipegang oleh Choyuan, dan An Loyin pun berkata, "Lepaskan aku, ada banyak orang yang menonton di sana." Choyuan pun menjawab, "Tidak, biarkan mereka melihat dan membuat mereka kesal." Lalu terlihat di sana Pei Yuan Feng yang terkejut dan bergumam, "Sial, Choyuan mencuri pusat perhatian di mana-mana. Kau akan mati dengan menyedihkan." Lalu di sisi An Loyin, ia pun berkata, "Oke, jangan membuat keributan," sambil ia melepaskan tangannya dari Choyuan. Lalu ia memberikan cincin yang diberikan oleh ayahnya itu kepada Choyuan, dan Loyin pun berkata, "Ini adalah cincin keberuntungan yang diberikan ayahku untuk diberikan padamu. Semoga berhasil." Sambil terlihat Choyuan yang menerimanya, dan ia pun bahagia dan memakainya. Lalu Choyuan pun berkata, "Jangan khawatir, tunggu sampai aku kembali." Lalu tiba-tiba terdengar suara dari atas. Ia pun berkata, "Dengar semua murid luar, penilaian murid dalam secara resmi dimulai." Dan itu adalah wakil ketua sekte di sana. Ia pun berkata lagi, "Penilaian dibagi menjadi babak sistem gugur dan babak kualifikasi. Isi penilaiannya adalah pergi ke pegunungan di dekat jurang iblis untuk mengumpulkan rumput roh. 100 orang teratas akan mengikuti babak kualifikasi." Di sana An Loyin dan Choyuan pun terkejut, dan ia pun berkata, "Ternyata mengumpulkan rumput roh." Di sana Choyuan pun bergumam, "Terakhir kali aku mengumpulkan sejumlah besar rumput Xuanling dari pinggiran wilayah jurang iblis, ditambah yang guruku curi dari master sekte. Aku masih memiliki setidaknya beberapa ratus yang tidak berguna. Apa aku telah mencapai puncak sebelum pertandingan resmi dimulai?" Sambil ia terlihat sombong di sana. Lalu kita dibawa ke ruangan lainnya, yaitu tempat di mana tetua sekte Kuanjian berada. Di sana ia pun terlihat emosi dan berkata, "Saya tidak tahu bajingan mana yang mencuri semua rumput Xuanling yang telah saya kumpulkan dengan susah payah selama bertahun-tahun. Orang tua jahat itu untuk sementara mengubah isi penilaian babak sistem gugur, dan biarkan mereka ini mengumpulkan rumput Xuanling untukku." Lalu terdengar suara lantang dari wakil ketua sekte Kuanjian. Ia pun berkata, "Murid luar dari sekte Kuanjian, dengarkan perintahku dan segera pergi ke tepi luar jurang wilayah iblis. Penilaian dimulai." Lalu mereka dikejutkan lagi dengan suara, "Tunggu!" Lalu terlihat beberapa kereta kencana dari atas langit pun datang, dan terlihat di sana beberapa pendekar yang datang ke sekte Kuanjian. Mereka pun turun dari kereta kencana mereka, dan seseorang murid pun berkata, "Ini adalah 5 keluarga kota Xingzhou. Aku mendengar bahwa leluhur dari 5 keluarga ini semuanya adalah pendekar pedang terkenal yang telah berlatih di sekte Kuanjian. Kali ini keturunan dari 5 keluarga besar ada di sini. Apa yang ingin mereka lakukan?" Lalu terdengar wakil dari sekte Kuanjian pun berkata, "Wu Lin Ma Dai Wu, junior dari 5 keluarga besar. Apa yang kalian lakukan di sini?" Sambil terlihat ia turun dari atas, dan seseorang di sana pun berkata, "Keluarga Su Xianxian, saya menyapa Penatua Xiong. Saya awalnya adalah murid dari sekte Kuanjian, tetapi saya telah berkultivasi dalam keluarga selama ini. Kali ini saya secara khusus datang untuk berpartisipasi dalam penilaian murid dalam sekte Kuanjian." Lalu dari belakangnya seseorang murid pun berkata, "Apakah itu Su Xianxian yang tiba-tiba muncul dan menempati peringkat keempat dalam peringkat murid luar? Ya, itu dia. Su Xianxian telah berlatih di keluarga selama bertahun-tahun, dan kekuatannya yang sebenarnya masih belum diketahui. Dikatakan bahwa kekuatannya sebanding dengan senior Zhouruan Kuwang. Kali ini benar-benar pertarungan antara serigala dan serigala. Semoga tidak mempengaruhiku dan udang kecil lainnya." Lalu penatua itu pun berkata, "Lin Ma Dai Wu, bagaimana dengan kalian berempat?
kalian berempat bukan murid sekte Guanjian, kenapa kalian ada di sini? Lalu mereka pun berkata, Lin Jian, Fei Hyong menyapa penatua Xiong. Lalu dari belakang seseorang yang tinggi besar pun berkata, meskipun kami berempat bukan murid sekte Guanjian, leluhur kami semua adalah murid sekte Guanjian yang luar biasa, yang memiliki kelebihan dan kekurangan di sekte Guanjian. Lalu Li Jialin pun berkata, menurut aturan sekte Guanjian, sebagai keturunan murid yang berjasa, kita dapat langsung berpartisipasi dalam penilaian sekte dalam sekte Guanjian. Lalu seseorang yang tinggi besar itu pun berkata lagi, lumayan, kami berlima juga ingin berkontribusi pada sekte Guanjian, jadi inilah kami, hahaha. Lalu penatua pun berkata, sekte Guanjian memang memiliki aturan ini, namun kalian semua tahu untuk apa 5 keluarga ada di sini. Aku hanya mengingatkan semua orang bahwa ini adalah sekte Guanjian. Ada aturan sekte Guanjian, jangan mengambil hal-hal yang terlalu jauh. Lalu terlihat Lausan yang berkata, tidak tahu malu. Saudara Cu, 5 orang ini sudah jelas di sini untuk merebut Ordo Pedang Ilahi, dan niat pedang tak terkalahkanmu. Mereka mengatakannya dengan nada tinggi. Lalu di sisi penatua ia pun berkata, cukup bicaranya, penilaian murid dalam secara resmi dimulai. Lalu beberapa saat kemudian terlihat di luar jurang maut, terlihat beberapa gerakan di sana. Ternyata itu adalah Zhou Yuan dan Lausan. Di sana mereka melihat beberapa orang yang di atasnya, dan Lausan pun berkata, saudara Cu, orang-orang ini sangat tidak tahu malu. Mereka semua mengejarmu. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Di sana Zhou Yuan pun berkata, Lausan Xian, kita akan bertindak secara terpisah mulai sekarang. Kamu pergi mencari rumput Xuan Ling dulu. Lalu Lausan Xiang pun berkata, tapi senior, kamu hanya dalam masa pelatihan, dan banyak dari mereka yang mengejarmu telah mencapai alam pencerahan. Zhou Yuan pun menjawab, jangan khawatir, aku punya pertimbangan sendiri. Jika mereka mengikutiku, tujuannya akan lebih jelas. Lalu Lausan pun berkata, baik, berhati-hatilah kakak Zhou. Lalu Zhou Yuan melesat pergi dari Lausan sana. Lalu terlihat dari belakang Zhou Yuan diikuti oleh beberapa orang. Di sana Zhou Yuan pun bergumam, aku sekarang memiliki banyak keramuan pengubah semangat, jadi aku tidak perlu mencarinya lagi. Dan orang-orang yang mengejarku memang jauh lebih tinggi dariku. Untuk rencana hari ini, kita hanya bisa masuk lebih dalam ke jurang alam iblis. Dan ngomong-ngomong, aku akan melatih diriku dan meningkatkan kultivasiku. Lalu beberapa saat kemudian terlihat ular besar di depan Zhou Yuan. Di sana Zhou Yuan pun berkata, pedang air. Lalu ia mengeluarkan Iron Black Sword-nya, lalu menebaskan ular itu. Dan di sana Zhou Yuan terlihat sangat bersemangat dengan aura yang membara. Dengan kultivasi yang ditingkatkan, ia pun bergumam, penyempurnaan tubuh tingkat ke-9. Setelah cobaan dan tekanan berat dari Gua Xianxian ditambah dengan energi spiritual yang melimpah di sini, akhirnya aku menerobos lagi. Lalu tiba-tiba dari depannya terlihat seseorang yang datang, dan seseorang lagi pun datang. Ternyata di sana 4 orang yang mengerubungnya. Mereka pun berkata, saudara Cu, jujur saja kami hanya menginginkan Ordo Pedang Ilahi. Lalu di sana Zhou Yuan pun menjawab, tidak masalah, maka ambillah sesuai kemampuanmu. Lalu ia pun bergumam, untuk menerobos ke alam pencerahan sesegera mungkin. Hanya dengan cara ini aku dapat benar-benar memiliki kekuatan untuk berurusan dengan orang-orang di papan peringkat dan 5 keluarga besar. Sambil ia menyerang ke arah para murid itu hingga pedangnya pun patah. Di sana mereka pun ketakutan, dan Zhou Yuan pun menyerang lagi dengan menggunakan kakinya menendang mereka hingga terjatuh ke tanah. Lalu Zhou Yuan pun berkata, Xiao Xianxing, Bounded Water Dragon. Lalu dari tubuh Zhou Yuan terlihat aura membara menyerupai naga. Di sana mereka semua pun ketakutan karena dililit oleh aura dari Zhou Yuan itu. Di sana Zhou Yuan pun terdiam dan menatap mereka semua. Lalu mereka pun berkata,
Aku tidak menyangka senior Chu begitu kuat. Kami menyerah. Jika aku tahu ini sebelumnya, aku mungkin dengan patuh pergi dan mencari rumput Xuan Ling. Lalu di sana Zhou Yuan pun berkata, maaf, dan ia pun menebas mereka semua dengan menggunakan pedang Iron Sword-nya. Lalu dari kejauhan terlihat Pei Yuan Feng bersama murid lainnya. Ia pun berkata, saudara Pei, Zhou Yuan ada di sana. Lalu terlihat Zhou Yuan pun menoleh ke arah Pei Yuan Feng sana. Zhou Yuan pun bergumam, ini kelompok Pei Yuan Feng. Lalu terlihat Zhou Yuan yang bergegas meninggalkan mereka dan pergi. Zhou Yuan pun bergumam, Pei Yuan Feng mungkin berada di tahap tengah pencerahan sekarang. Aku sekarang berada di tingkat 9 tahap pemurnian tubuh menggunakan 5 element sword ki. Tidak ada kepastian bahwa aku bisa dengan cepat mengalahkan Pei Yuan Feng. Kenapa aku tidak melawannya secara langsung? Lagi pula aku tidak perlu mencari rumput roh, masih ada waktu. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Pei Yuan Feng di sana bersama murid lainnya, dan teman Pei Yuan Feng pun berkata, saudara Pei, Zhou Yuan ini terlalu licik. Dia telah kabur menuju kedalaman jurang alam iblis dan dia tidak melawan kita sama sekali. Di sana Pei Yuan Feng pun berkata, pengecut. Aku berjanji untuk mempertaruhkan hidupku, tetapi aku tidak pernah berpikir aku akan menjadi kura-kura. Sambil terlihat Zhou Yuan di atasnya. Lalu Zhou Yuan pun melesat ke bawah dan ia berkata, Xiao Jianjing, the Great River. Sambil terlihat aura membara dari atas menyerang Pei Yuan Feng. Lalu Pei Yuan Feng terkejut dan ia melihat Zhou Yuan dengan aura membara. Pei Yuan Feng segera mengeluarkan pedangnya dan ia pun bertarung di sana dengan menebas pedang dari Pei Yuan Feng itu hingga mereka semua pun terpental jatuh. Di sana Pei Yuan Feng pun terkejut dan berkata, Zhou Yuan, kau berani menyerangku? Lalu Zhou Yuan pun berkata, banyak orang seperti kalian yang mengejarku dan ingin membunuhku. Kenapa aku tidak bisa menyerangmu? Sambil ia melesat pergi lagi, dan Zhou Yuan pun berkata lagi, ada lubang di kepalamu, aku tidak akan bermain-main denganmu. Lalu Pei Yuan Feng pun berkata, Zhou Yuan, kau sangat pilih-pilih tentangku. Lalu terlihat ia mengejar Zhou Yuan di sana sambil berkata, bahkan jika kau ingin mati, aku tidak akan membiarkanmu mati dengan bahagia. Lalu Zhou Yuan di sana pun dikejar oleh Pei Yuan Feng dan Zhou Yuan pun bergumam, saat itu ketika Pei Yuan Feng dan aku mempertaruhkan hidup kami, aku berpikir bahwa aku pasti akan mencapai tingkat pencerahan ketika aku mengikuti ujian internal. Aku tidak menyangka bahwa begitu banyak yang hal terjadi yang mengarah pada penilaian awal sekte dalam, meninggalkanku tanpa waktu dan waktu untuk berkultivasi dan meningkatkan kultivasiku. Di bawah situasi saat ini, aku masih perlu untuk meningkatkan basis kultivasi sebagai tujuan pertama. Sambil ia melesat ke atas dan di atas bukit sana ia pun terbengong lalu bersambung mok-mok.